Angin sore bertiup lembut menyapu pepohonan di desa Cikole, desa yang terletak di lereng bukit dengan hamparan sawah luas menghijau sejauh mata memandang. Desa ini dulunya tenang, sejuk, dan penuh kekeluargaan. Tapi hari itu, Sahrul merasakan suasana yang berbeda. 5 tahun sudah Sahrul menimba ilmu agama di sebuah pesantren terkenal di Jawa Timur. Ia pulang dengan harapan besar, membangun kembali kampung halamannya, mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak desa, dan membahagiakan ibunya yang telah menunggu bertahun-tahun dengan penuh doa dan air mata. Namun, begitu menginjakan kaki di batas desa, Sahrul merasakan aura aneh menyelimuti Cikole. Jalan-jalan kampung tampak sepi. Pintu-pintu rumah tertutup rapat meski matahari masih tinggi. Tak ada suara tawa anak-anak bermain seperti dulu. Bahkan suara ayam berkokok pun nyaris tak terdengar. Hatinya mengerut. Ini bukan Cikole yang aku kenal, gumamnya pelan sambil mengangkat tas kain berisi kitab-kitab dan pakaian seadanya. Di depan rumah panggung yang sederhana, seorang perempuan tua menyambutnya dengan mata berkaca-kaca. Itulah Ibu Sahrul, Mak Rahayu. Wajahnya sudah dipenuhi keriput, namun senyum bahagianya menyambut Sahrul dengan pelukan hangat yang penuh kerinduan. "Anakku, akhirnya pulang juga," ucap Mak Rahayu terbata. "Iya, Mak, Sahrul pulang. Insya Allah gak akan pergi jauh lagi," jawab Sahrul dengan lembut. Namun tak lama setelah ia duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh hangat buatan ibunya, Sahrul mulai mendengar cerita-cerita ganjil dari warga yang datang menemuinya malam itu. Mereka datang satu persatu, diam-diam, seolah takut terlihat orang. "Maaf ya, Rul, kami seneng kamu pulang. Tapi tolong jangan tanya-tanya terlalu banyak soal desa sekarang," bisik Pak Udin, tetangga sebelah rumah. "Iya, lebih baik diam aja dulu. Jangan ikut campur," tambah Bunah, pedagang sayur yang dulu sering menitip dagangan ke Mak Rahayu. Semua kata-kata itu membuat Sahrul makin penasaran. Ada apa sebenarnya di desa Cikole? Apa yang terjadi selama ia pergi? Malam harinya, setelah Mak Rahayu tertidur, Sahrul keluar dari rumah. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju surau kecil di tengah kampung. Di masa kecilnya, tempat itu selalu ramai dengan tadarus dan pengajian. Tapi malam itu, sunyi. Lampu minyak yang dulu tergantung di serambi pun sudah tidak menyala. Sahrul duduk bersila di dalam surau, membuka kitab kecil yang selalu ia bawa. Ia mulai berzikir, memohon kepada Allah agar diberi petunjuk. Namun baru beberapa menit membaca ayat, tiba-tiba angin dingin berembus kencang. Daun-daun kering beterbangan masuk lewat celah dinding surau. Sahrul diam, namun dalam hati ia merasakan ada sesuatu yang sedang mengamati dari kejauhan. Keesokan paginya, Sahrul mulai menyisir kampung. Ia melihat sawah-sawah yang dibiarkan terbengkalai, ladang yang tak lagi digarap, dan rumah-rumah yang tampak kosong meski masih ada penghuninya. Wajah-wajah warga terlihat pucat dan murung. Beberapa orang tampak memar di bagian tubuh, namun menolak berbicara saat Sahrul bertanya. Yang lebih membuatnya heran, rumah Pak Kades yang dulu biasa saja, kini menjulang mewah. Dindingnya dari bata merah yang difinishing rapi, halaman luas dengan pagar besi, bahkan mobil SUV hitam parkir megah di depannya. Sebuah kontras mencolok di tengah kesuraman desa. Rasa ingin tahu Sahrul makin membuncah. Saat ia duduk di warung kecil milik Mbah Tumiran, seorang lelaki tua yang juga mantan juru kunci kuburan desa, percakapan tak terduga pun terjadi. "Kowe endelok omahe Pak Kades, Le?" tanya Mbah Tumiran sambil menyulut rokok kretek. "Iya, Mbak. Kenapa bisa tiba-tiba semewah itu?" "Ya, padahal dulu biasa aja." Mbah Tumiran hanya mendecap pelan. "Wis, kowe tak usah terlalu banyak tanya. Tapi aku ngerti kowe bukan anak biasa. Ilmumu dari pesantren pasti bisa ngebantu. Tapi ingat, kabeh ono waktune. Jangan gegabah." "Emangnya ada apa, Mbak?" desak Sahrul pelan. Mbah Tumiran menatap tajam ke arah bukit kecil di sebelah utara desa, lalu berbisik, "Kanginan, Le, angin jahat dari utara. Wengi-wengi kalau sempat, ngaji di surau. Tapi ojo sendirian. Kadang, yang datang bukan manusia." Sahrul terdiam. Kata-kata itu bukan sekadar peringatan, tapi semacam petunjuk. Ia tahu, desa Cikole sedang tidak baik-baik saja. Dan firasatnya benar, ada kekuatan gelap yang menyelimuti desa. Malam berikutnya, ia kembali ke surau.
kali ini dengan membawa tasbih dan ayat-ayat khusus yang diajarkan gurunya di pesantren, Ustadz Muchtar. Ia mulai merapal zikir dengan suara pelan, lalu makin keras. Namun saat ia sampai pada ayat tertentu, lampu surau tiba-tiba padam. Suara ringkik kuda menggema dari luar, padahal tak ada satupun kuda di desa itu. Lalu terdengar suara berat, seperti napas seekor makhluk besar, terengah dan basah. Bau amis mulai memenuhi udara. Sahrul menatap gelap di luar surau, jantungnya berdegup kencang. Namun ia tak berhenti membaca. Ia tahu, pertemuannya dengan kekuatan gelap hanya tinggal menunggu waktu. Dan disinilah, awal dari semuanya dimulai. Malam itu menjadi awal dari malam-malam aneh yang terus menghampiri Sahrul. Sejak ia membaca ayat-ayat perlindungan di surau, suasana di desa semakin berat. Beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan dari arah bukit utara. Ada pula yang melihat sesosok makhluk tinggi besar melintasi sawah dengan mata menyala merah. Namun semua itu hanya dibicarakan pelan. Tak ada yang berani terang-terangan membahasnya. Mereka seperti terkurung dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Sahrul yang biasa tidur di rumah Mak Rahayu, kini setiap malam mulai mengisi waktu di surau. Bukan untuk mencari masalah, tapi untuk berzikir dan memohon petunjuk dari Allah. Dalam hatinya, ia yakin ada yang salah di desa Cikole. Tapi apa? Dan siapa yang memulainya? Pada malam keempat setelah ia pulang, suara jeritan menggema dari arah utara. Jeritan itu terdengar bukan seperti manusia biasa, melainkan seperti gabungan suara perempuan menangis dan binatang meraung. Warga yang mendengarnya langsung menutup pintu, mematikan lampu, dan membaca istighfar dalam hati. Namun tidak dengan Sahrul. Ia keluar dari surau, mengambil senter kecil dan kitab yang dibawanya, lalu menyusuri jalan tanah ke arah utara. Jalan itu gelap dan hanya diterangi cahaya bulan sabit. Sahrul tetap melangkah dengan hati-hati. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang anak kecil bernama Darman. Anak itu pucat, tubuhnya menggigil, dan matanya kosong. "Darman, kenapa kamu di sini malam-malam?" tanya Sahrul sambil mendekat. Tapi Darman hanya menunduk. Tiba-tiba ia menunjuk ke arah bukit, lalu berbisik dengan suara parau, "Jangan ke sana, Kak, nanti dibawa." Sahrul menunduk, memegang bahu anak itu, tapi tiba-tiba tubuh Darman kejang, lalu pingsan. Ia segera menggendong Darman dan kembali ke rumah Mak Rahayu. Setelah memastikan anak itu selamat dan tidur di bel-bel ruang depan, Sahrul pun berwudu dan salat tahajud. Hatinya bergetar hebat. Apa yang sebenarnya sedang mengancam desa ini? Pagi harinya, Mak Rahayu menceritakan bahwa Darman adalah anak dari Bu Marni, seorang janda penjual jajanan pasar. Suaminya mati misterius setahun lalu, tubuhnya mengering seperti diperas, dan matanya terbelalak tanpa nyawa. Sejak itu, Darman sering linglung. Orang bilang, itu akibat nabrak wilayah larangan, kata Mak Rahayu lirih. "Apa itu maksudnya wilayah Bukit Utara?" tanya Sahrul cepat. Mak Rahayu mengangguk pelan. "Iya, tapi orang-orang gak berani ngomong. Sejak Pak Kades sering pergi ke sana malam-malam, yang berani tanya malah hilang." Sahrul makin yakin, semua ini terkait dengan Pak Kades. Tapi ia butuh bukti, dan ia tahu caranya bukan dengan menuduh langsung, melainkan menguatkan dulu ikhtiar batinnya. Malam berikutnya, ia kembali ke surau. Tapi kali ini ia tak sendiri. Beberapa pemuda yang pernah ngaji bersamanya saat kecil mulai berdatangan. Ada Akbar, Hasan, dan Rino, mereka yang dulu rajin ikut pengajian, tapi sempat berhenti karena kondisi desa makin menakutkan. "Aku nggak tahan lagi, Rul. Malam-malam sering mimpi buruk. Bahkan ada yang kayak ngelus-ngelus kaki saat aku tidur," kata Hasan gemetar. "Iya, aku juga. Suara-suara dari kebun belakang rumah, kayak ada yang manggil tapi bukan suara manusia," tambah Rino. Sahrul lalu mengajak mereka untuk mulai rutin zikir malam bersama, membaca ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, dan beberapa ayat pilihan dari surah Yunus dan Al-Baqarah. Malam itu, surau kembali bergema oleh lantunan ayat suci. Dan malam itu pula, sesuatu mulai bereaksi. Sekitar pukul 2 dini hari, angin berembus sangat kencang hingga membuat genteng surau bergemeretak. Tiba-tiba seekor burung hitam besar menabrak jendela dan mati seketika. Darahnya mengalir kental berwarna kehijauan. Sahrul dan teman-temannya memandangi tubuh burung itu dengan ngeri. Tak lama setelah itu,
Rino jatuh pingsan. Dari mulutnya keluar suara berat, bukan suara manusia biasa. "Jangan ganggu wilayah kami." Suara itu dalam dan menyayat. Sahrul segera membaca ayat ruqyah dan menempelkan telapak tangannya ke dada Rino. "Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, aku berlindung dari segala gangguan makhluk gaib." Tubuh Rino menggeliat keras, lalu tiba-tiba berteriak dan kembali sadar. Nafasnya ngos-ngosan. Aku lihat dia, Rul tinggi besar, matanya merah, dan di belakangnya ada Pak Kades. Mereka sedang bikin perjanjian. Sahrul dan yang lain terdiam. Ini bukan mimpi, ini nyata. Sahrul tahu kini ia tak bisa mundur. Ia harus mengungkap semua, menyelamatkan desa Cikole dari cengkeraman pesugihan. Keesokan harinya, ia menemui Mbah Tumiran lagi. Lelaki tua itu sudah menunggunya di bangku kayu dekat kuburan kecil di bawah pohon randu. "Kowe wes endelok, tuh?" tanya Mbah Tumiran lirih. Sahrul mengangguk. "Aku tahu ini berat, Le. Tapi aku siap bantu. Tapi ojo salah langkah. Buta Ijo bukan sembarang jin. Dia makan janji, bukan hanya nyawa. Dan Pak Kades sudah terlalu dalam terikat." Sahrul mengepalkan tangan. Kalau dia menyiksa warga demi kekayaan, dia harus dihentikan. Mbah Tumiran menatapnya tajam. "Lalu siapkah kamu, Le, kalau harus berhadapan langsung dengan Buta Ijo?" Dan malam itu, Sahrul mulai menyiapkan diri. Puasa Senin Kamis, membaca hizib dari gurunya, dan mulai merancang rencana, menyusup ke Bukit Utara saat bulan gelap, karena di sanalah rahasia paling kelam Cikole tersimpan. Langit malam itu tidak seperti biasanya. Bulan seakan segan menampakkan wajah. Awan tebal menggantung di atas desa Cikole. Angin menderu pelan, seperti bisikan ragu dari semesta. Malam itu adalah malam Selasa Kliwon, malam yang menurut kepercayaan Jawa menjadi saat paling kuat untuk melakukan perjanjian gaib. Sahrul berdiri di tepi surau. Tubuhnya dibalut sarung dan jaket tua. Di dalam ranselnya tersimpan air ruqyah, segenggam garam, segumpal tanah dari area makam ulama desa, dan mushaf kecil yang selalu ia bawa sejak mondok. Ia telah puasa selama 3 hari, hanya makan kurma dan minum air putih. Ia tahu malam ini tak akan mudah. Dari arah barat, Mbah Tumiran datang dengan langkah tertatih. Tangan kanannya memegang sebatang tongkat kayu hitam legam. Di pundaknya tergantung kantong kain lusuh. "Kowe wes siap, Le?" gumamnya tanpa menatap. "Insya Allah, Mbah. Aku nggak datang buat nyari musuh. Tapi kalau yang jahat itu terus makan warga kita, harus ada yang menghentikan," jawab Sahrul mantap. Mereka berjalan pelan, menyusuri jalan setapak menuju Bukit Utara. Tak ada suara, kecuali angin dan langkah kaki mereka di atas daun kering. Ketika mereka mulai mendekati batas kebun kopi milik warga, hawa di sekitar berubah. Dingin menusuk, seperti ada es yang menetes dari pepohonan. Tiba-tiba Mbah Tumiran menghentikan langkah. Ia menunjuk pohon beringin besar yang berdiri di tengah-tengah lahan kosong. Disitulah pintu alam gaibnya. Tapi kuncinya bukan di pohonnya, melainkan tanah yang dipaku di sebelah barat akar. Itulah tempat Buta Ijo dipanggil dan dikurung sebelum diberi tumbal. Sahrul mengangguk. Mereka berjongkok diam-diam di balik semak. Jarak mereka sekitar 30 meter dari pohon besar itu. Dan saat itulah suara gamelan lirih mulai terdengar. Suara itu tidak berasal dari alat nyata. Ia melayang di udara, bergema aneh seolah dibunyikan di antara dua dunia. Beberapa menit kemudian, 2 bayangan muncul dari balik pepohonan. Sahrul menahan napas. Itu Pak Kades. Dan di belakangnya, sosok tinggi besar dengan tubuh kehijauan, berbulu kasar, bermata merah membara. Sosok itu melayang tanpa menyentuh tanah, mengeluarkan dengusan keras seperti banteng lapar. "Buta Ijo," bisik Mbah Tumiran. Pak Kades berdiri di depan makhluk itu, mengangkat tangan kanan sambil menggenggam sesuatu, sepotong kain berlumur darah. Ia meletakkannya di tanah dan berkata, "Aku penuhi tumbal malam ini, tapi kekayaan harus terus mengalir. Proyek tambang harus mulus. Semua lawan harus mati mendadak, seperti yang kau janjikan." Makhluk itu mendesis, lalu menjulurkan lidahnya yang panjang dan menjilat darah di tanah. Sahrul gemetar. Ingin rasanya ia meneriakkan takbir saat itu juga. Tapi Mbah Tumiran menahan bahunya. "Belum, sabar.
kita tunggu waktunya. Tiba-tiba, makhluk itu berhenti menjilat, lalu menoleh tajam ke arah mereka. Matanya menyorot tajam ke semak tempat Sahrul bersembunyi. Pak Kades juga menoleh cepat. Ada yang mengintai, serunya panik. Sahrul tahu waktunya telah tiba. Ia berdiri dengan cepat, membuka mushaf dan membaca ayat kursi dengan suara keras dan lantang. Makhluk itu meraung kencang, menutup telinganya. Tanah berguncang. Pak Kades berteriak marah. Kau berani, Sahrul? Sahrul terus membaca. Garam dilempar ke tanah. Air rukyah dipercikan ke arah makhluk hijau itu. Tubuh buta ijo mulai mengecil, seperti terbakar oleh cahaya. Dari tubuhnya keluar asap hitam tebal yang menggumpal dan berputar, lalu meledak dalam cahaya kilat. Raungan terakhirnya memekakan telinga, sebelum akhirnya sosok itu lenyap ke tanah, menghilang seperti disedot ke perut bumi. Pak Kades terdiam. Ia terjatuh, matanya kosong, dan tubuhnya bergetar hebat. Sahrul berjalan mendekatinya, menatapnya lurus. Berapa banyak nyawa yang sudah jadi tumbalmu, Pak? Tanyanya dingin. Pak Kades tidak menjawab. Ia menangis, tubuhnya lemas. Mbah Tumiran mengangkat tongkatnya, menancapkannya ke tanah. Perjanjianmu sudah putus, tapi akibatnya belum berakhir. Kau akan dihukum oleh warga, dan oleh Allah kelak. Malam itu, bukit utara seakan lega. Angin tenang, suara gamelan menghilang. Tapi kisah ini belum selesai. Sahrul tahu, tugasnya baru dimulai. Karena setelah buta ijo hilang, semua jin peliharaan dan bekas energi jahat di desa Cikole masih berserakan, dan mereka butuh dituntaskan. Malam di desa Cikole berubah sejak Sahrul menumpas buta ijo di bukit utara. Udara memang terasa lebih ringan, dan beberapa warga yang sebelumnya sakit mendadak mulai membaik. Tapi seperti luka yang hanya ditutup kain, bau busuk dari luka lama perlahan tercium kembali. Desa Cikole belum benar-benar sembuh. 3 hari setelah kejadian itu, teror baru mulai menyusup. Dimulai dari suara-suara aneh di belakang rumah warga. Bayi-bayi menangis tanpa sebab, ayam berkokok tengah malam, dan anjing melolong tak henti. Yang paling mencengangkan adalah peristiwa di rumah Pak Muksin, mantan ketua RT. Ia ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri di halaman belakang. Di sekujur tubuhnya muncul luka-luka seperti cakaran, dan di dinding dapurnya tertulis huruf-huruf merah yang tak dikenali. Warga mulai ketakutan. Sahrul dipanggil ke rumah Pak Muksin. Aku nggak ngerti, Rul, semalam aku dengar suara cewek nangis di sumur, padahal di belakang rumahku itu tanah kosong, kata Bu Muksin gemetar. Sahrul menutup matanya sejenak, mencoba menerka. Malam Jumat kemarin, ya Bu? Iya. Sahrul mengangguk. Itu malam di mana pintu gaib yang biasa digunakan Pak Kades terbuka lebar. Saat perjanjian dengan buta ijo putus, banyak jin peliharaan yang ikut lepas. Mereka kehilangan induk, dan mereka marah. Malam itu, Sahrul mendatangi sumur tua yang berada di ujung desa Cikole, dekat kebun bambu. Sumur itu sudah lama tak digunakan, karena konon katanya, disitulah dulu tempat leluhur pertama desa membuat sesajen. Tapi tak banyak yang tahu bahwa di bawah sumur itu ada lorong yang tersambung ke ruang ritual gaib zaman dulu. Dengan ditemani Mbah Tumiran dan 2 pemuda desa, Sahrul mulai menyusuri area sumur. Ia membawa air rukyah dan membaca surat Al-Baqarah sepanjang perjalanan. Begitu mereka tiba di dekat sumur, udara langsung terasa berat. Angin berhenti, daun-daun bambu tak bergerak sedikit pun. Bau amis menusuk hidung. Sahrul memejamkan mata dan menempelkan telapak tangan ke bibir sumur. Mulutnya komat kamit melafalkan ayat-ayat suci. Tiba-tiba tubuhnya gemetar. Ada lebih dari 7 jin buangan di sini. Beberapa dulunya peliharaan Pak Kades. Tapi ada juga jin dari luar desa yang sudah lama terperangkap di bawah tanah ini. Bisik Sahrul. Tiba-tiba suara tangisan perempuan terdengar pelan dari dasar sumur. Tapi suaranya aneh. Kadang seperti bayi, kadang seperti orang tua, lalu tiba-tiba berubah menjadi raungan hewan buas. Mbah Tumiran langsung menaburkan garam di sekeliling sumur. Sahrul mengangkat tangannya dan mulai rukyah dengan suara keras. Suara tangisan berubah menjadi jeritan. Asap putih mengepul dari dalam sumur, dan dari dalam kegelapan itu muncul cahaya kehijauan berbentuk wajah-wajah manusia yang mengerikan. Salah satu dari mereka berkata dengan suara parau, "Kami ditipu, kami disiksa,
kami dijadikan alat, dan kini kalian mengusir kami. Kami akan balas." Sahrul tak gentar. Ia menaburkan air ruqyah ke arah sumur. Api hijau tiba-tiba menyembur dari lubang itu, tapi dengan cepat padam seiring dengan lafaz-lafaz ayat yang ia bacakan. Pemuda-pemuda yang ikut bersamanya hampir lari karena ketakutan, tapi Mbah Tumiran menahan mereka. "Apapun yang terjadi, jangan mundur. Kalau kamu mundur sekarang, desa ini bakal jadi sarang jin." Sahrul lalu membaca ayat kursi dan ayat-ayat ruqyah dengan intens, sementara tangannya menggenggam mushaf kecil yang selalu ia bawa sejak mondok. Perlahan, wajah-wajah mengerikan itu menghilang satu persatu. Suara jeritan lenyap, digantikan suara gemericik air tenang dari dasar sumur. Tapi saat itu juga, tanah di sekitar sumur mulai retak. Sebuah lubang kecil terbuka, memperlihatkan ruang bawah tanah yang gelap gulita. Dari dalamnya tercium bau menyengat, seperti daging busuk yang disimpan berbulan-bulan. Tanpa ragu, Sahrul menuruni tangga batu yang tersisa. Mbah Tumiran menyusul, meski dengan tubuh gemetar. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah ruangan sempit penuh simbol-simbol hitam. Di tengah ruangan itu, terdapat baskom besar berisi darah kering dan serpihan tulang-tulang kecil. "Ini tempat sesajen yang digunakan sejak zaman kakeknya Pak Kades," gumam Mbah Tumiran. "Tempat ini penuh perjanjian, kutukan, dan dosa besar." Sahrul menggali tanah di pojokan ruangan, dan menemukan sebuah kendi kecil berisi kertas-kertas mantra. Salah satunya tertulis nama-nama warga yang beberapa tahun terakhir meninggal mendadak. Malam itu, dengan menyiram seluruh ruangan dengan air ruqyah dan membacakan doa pemutus sihir, Sahrul menutup tempat itu untuk selamanya. Ia menancapkan kayu berbentuk huruf alif yang telah dibacakan doa oleh seorang ustadz di pesantrennya. Dengan itu, pintu gaib benar-benar tertutup. Esok harinya, desa Cikole kembali tenang. Suara aneh menghilang, sumur tua disegel warga, dan Pak Muksin pun siuman dari pingsannya. Namun, Sahrul tahu bahwa musuh sesungguhnya belum selesai, karena ternyata ada satu nama dalam daftar tumbal yang belum mati, dan itu adalah dirinya sendiri. Pagi itu, Sahrul duduk di serambi masjid desa Cikole. Sejak peristiwa di sumur tua, pikirannya tak tenang. Ia memandang daftar nama yang ia temukan dari kendi kutukan semalam. Nama-nama warga yang sudah meninggal memang sesuai dengan kejadian selama 5 tahun terakhir. Tiba-tiba stroke, tertabrak tak wajar, digigit ular dalam rumah, bahkan ada yang mati terbakar padahal rumahnya dari tembok. Namun yang membuat hati Sahrul bergetar adalah satu nama yang tertulis paling akhir, dengan tinta merah tua, Sahrul bin Umar. Ia menatap lekat tulisan itu. Tak salah lagi, itu namanya sendiri. Ia belum pernah merasa sekaget itu sejak kembali ke kampung. "Kenapa namaku masuk dalam daftar tumbal pesugihan?" gumamnya pelan. "Siapa yang masih menginginkanku mati, padahal Pak Kades sudah binasa?" Keringat dingin menetes meski matahari pagi belum begitu terik. Dalam benaknya, satu persatu nama-nama tetua kampung bermunculan. Tapi hatinya enggan berburuk sangka. Ia tahu, pengkhianat yang masih bernafas lebih licik daripada buta ijo sendiri. Sahrul memilih diam, tapi tak tinggal diam. Sore harinya, ia menemui Mbah Tumiran. "Mbah, aku menemukan namaku sendiri dalam daftar tumbal itu." Mbah Tumiran yang tengah mengiris daun sirih mendongak. Matanya tajam, tetapi sorotnya menyiratkan kekhawatiran. "Kalau namamu ditulis dengan tinta merah, berarti kamu tumbal terakhir, Rul." Biasanya tumbal terakhir itu digunakan untuk memperpanjang perjanjian yang nyaris putus. Jelas Mbah Tumiran lirih. Sahrul mengernyit. "Tapi kan Pak Kades sudah mati. Aku sendiri yang memusnahkan buta ijonya." Mbah Tumiran menggeleng pelan. "Pak Kades hanyalah perantara. Perjanjian besar itu bukan hanya antara manusia dan jin. Ada dukun tua yang menjadi penjamin kontrak, dan itu belum kamu sentuh." "Dukun tua?" Mbah Tumiran mengangguk. "Namanya Ki Wiraatma. Dulu ia tinggal di pinggir hutan Cibunut. Setelah Allah menimpakan azab ke rumahnya karena memelihara tuyul, ia minggat dan menghilang. Tapi rumor terakhir, ia masih hidup menyamar sebagai pedagang keliling atau bahkan pemulung. Dan dia masih pegang kontrak darah milik para pemuja pesugihan." Darah Sahrul mendidih. Selama ini ia mengira perjuangannya hanya melawan buta ijo.
ternyata ada jaringan iblis lebih besar yang belum tercerai. Malam harinya, Sahrul bermunajat lama di masjid. Ia sujud lama sekali, memohon petunjuk dari Allah agar diberi jalan membuka tabir yang masih tersisa. Ketika ia selesai, sebuah suara kecil menghampirinya. Seorang bocah perempuan berdiri di ujung serambi, memegang boneka lusuh. "Mas, aku tahu tempat kakek yang aneh itu. Kakek itu sering lewat depan rumahku kalau malam. Dia bawa gerobak, pakai jubah panjang, dan matanya putih semua." Sahrul tertegun. "Kamu yakin itu bukan orang gila?" "Aku nggak bohong, Mas. Dia manggil bonekaku waktu aku tidur." Dek, bocah itu ternyata cucu dari Bu Sumiem, janda tua yang tinggal dekat sawah utara. Sahrul mengingat-ingat, memang beberapa hari terakhir banyak anak kecil yang gelisah tidur. Bahkan ada yang menggigiti jari sendiri sambil mengigau. Ini bukan mimpi biasa. Ini pengaruh ilmu gaib, dan bocah ini jadi sasaran awalnya. Tanpa menunggu esok hari, Sahrul meminta dua pemuda, Tarjo dan Asep, untuk ikut bersamanya menyisir wilayah sawah dan jalan sunyi di pinggir desa. Mereka membawa senter, air ruqyah, serta bacaan yang selalu dibaca Sahrul, Al-Baqarah, ayat kursi, dan ayat-ayat pembatal sihir. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika mereka melihat gerobak tua yang ditutupi terpal hitam, berhenti di bawah pohon beringin mati. Di sana ada sosok tua, tubuhnya bungkuk, jubahnya kumal, dan dari ujung jubahnya tampak menghitam seperti terbakar. "Assalamualaikum." Sahrul menyapa tegas. Orang tua itu mendongak. Mata putihnya kosong. Ia tertawa pelan. "Kau anak pondok dari pesantren Nurul Haq?" "Ya." Sahrul tak menyebut asalnya. "Nama lengkapmu Sahrul bin Umar. Aku yang menulismu di daftar. Kau terakhir. Kau sumber energi mereka kini, setelah yang lain mati." Tarjo dan Asep mundur beberapa langkah. Wajah Ki Wiraatma kini berubah. Dari raut manusia, menjadi mirip tengkorak hidup dengan rambut putih menjuntai. Gerobaknya bergerak sendiri, seperti ada yang menarik dari bawah. "Aku bukan hanya dukun, bocah. Aku penjaga gerbang gaib di desa ini. Kau membunuh buta ijo, tapi kau belum menyentuh asalnya. Kau pikir pesugihan itu hanya satu lapis." Sahrul merapalkan doa, tapi tiba-tiba jantungnya mencelos. Kakinya berat, tubuhnya gemetar. Ia tahu, mantra pengikat mulai bekerja. Kontrak darahnya sedang aktif. "Allah, jangan biarkan aku jatuh." Namun Ki Wiraatma mengangkat tongkatnya, membaca mantra dengan suara seperti kerikil digerus besi. Tubuh Sahrul mulai lemas. Dunia seperti terbalik. Tubuhnya roboh. Tapi saat itulah, seberkas cahaya putih muncul dari saku bajunya, mushaf kecil yang diberikan sang guru pesantren. Cahaya itu membakar udara. Jeritan Ki Wiraatma terdengar. Gerobaknya meledak. Api hijau menjalar, membakar seluruh pohon beringin. Langit desa Cikole menggelegar. Tarjo dan Asep segera menyiramkan air ruqyah ke tubuh Sahrul dan membacakan doa pelindung. Perlahan-lahan tubuh Sahrul pulih, dan Ki Wiraatma menghilang, terbakar oleh cahaya mushaf itu. Pagi harinya, warga desa Cikole menemukan abu hitam di dekat pohon beringin. Tidak ada gerobak, tidak ada bekas pertarungan, hanya tanda bahwa malam tadi, kontrak darah terakhir akhirnya hancur. Sahrul membuka kertas mantra yang ia simpan semalam. Nama-nama yang tertulis perlahan memudar, termasuk namanya sendiri. Kontrak itu telah putus. Tapi benarkah ini akhir dari semuanya? Sudah sepekan sejak malam mengerikan di bawah pohon beringin, namun suasana di desa Cikole belum juga benar-benar tenang. Sahrul yang kini mulai dikenal warga sebagai penjaga desa, tetap menjaga kewaspadaan tinggi. Tapi pagi itu, sesuatu yang lebih ganjil terjadi. Pak Haji Rifan, marbot tua masjid desa, berlari tergopoh ke rumah Sahrul sambil membawa sajadahnya yang masih terlipat. "Rul, cepat ikut ke kuburan. Liang lahat Pak Kades kebuka sendiri." Sahrul sontak berdiri. "Apa, Pak? Siapa yang ngebongkar?" "Enggak ada yang ngebongkar. Semalam ada cahaya hijau dari arah kuburan. Pagi ini tanahnya jebol, seolah dari dalam." Mereka segera menuju kompleks pemakaman desa. Benar saja, nisan batu milik Pak Kades Lubangi tampak miring,
dan tanah di bawahnya seperti tergali dari dalam. Aroma menyengat menyeruak dari lubang yang terbuka itu, bukan bau mayat biasa, tapi seperti belerang dan daging hangus. Warga mulai berkumpul. Ibu-ibu membawa anak mereka menjauh, sementara para lelaki memasang wajah tegang. Pak Kades belum tenang, atau malah belum mati sepenuhnya, ujar salah satu tetua desa pelan. Sahrul menunduk, membaca ayat kursi perlahan. Namun ketika ia mendekat, dadanya langsung terasa sesak. Dari dalam lubang terdengar suara geraman kecil, seperti seseorang tertahan napas tapi penuh kebencian. Malam itu, Sahrul menyiapkan dirinya lagi. Ia tahu, jenazah yang sudah diikat kontrak dengan pesugihan kadang tidak tenang di alam kubur. Apalagi jika kontrak tersebut belum sepenuhnya ditebus atau diputuskan dengan benar. Bisa jadi ruhnya tertahan, atau bahkan jasadnya dijadikan wadah bagi makhluk lain. Sahrul menyiapkan 7 batu dari sumur tua yang pernah ia bersihkan dulu. Batu-batu itu sudah ia bacakan ayat ruqyah dan disimpan dalam air zam-zam selama 3 hari. Ia juga membawa segenggam tanah dari mihrab masjid, serta daun bidara 7 lembar. Malam itu, bersama Pak Haji Rifan dan 2 pemuda desa, Sahrul kembali ke makam Pak Kades. Kali ini, tanah di kuburan itu tampak makin ambles dan berwarna kehitaman, seperti menghisap cahaya di sekitarnya. Sahrul menggali sedikit dengan hati-hati, hanya untuk memastikan apakah jasad masih ada di sana. Namun alangkah terkejutnya mereka, karena liang itu kosong. Astagfirullah, jasadnya kemana? Tanya Tarjo dengan suara gemetar. Pak Haji langsung gemetaran. Jangan-jangan dijemput sendiri oleh buta ijo yang belum musnah sepenuhnya. Tiba-tiba angin dingin berhembus. Daun-daun kering beterbangan meski tak ada pohon besar di dekat makam. Lalu terdengar suara tawa, bukan tawa manusia, tapi berat, menyeramkan, dan menggema dari arah hutan. Kalian pikir, aku bisa dikubur begitu saja? Semua terdiam. Suara itu keluar dari bawah tanah, tapi juga seperti berasal dari tubuh siapapun yang mendengarnya. Tarjo berlutut sambil menutup telinga. Asep mulai membaca istighfar tanpa henti. Namun Sahrul tetap berdiri. Ia tahu, ini ujian keteguhan hati. Sahrul menaburkan tanah mihrab ke dalam liang lahat, membaca Al-Baqarah ayat 102 dan surat Al-Jin. Batu-batu dari sumur ia letakkan mengelilingi makam, membentuk lingkaran. Dan ketika ia menginjakan kaki ke dalam lingkaran itu untuk menutup kembali liang lahat, udara seolah berubah kental. Tiba-tiba, tanah memuntahkan kabut hitam, dan dari dalamnya muncul sosok yang menyerupai Pak Kades. Tubuhnya penuh luka, matanya kosong, dan darah hitam merembes dari mulutnya. Tapi yang paling aneh, ia mengenakan kalung besi berbentuk segitiga terbalik, simbol pemujaan kuno. Kau pikir bisa bebas setelah membakar wadahku? Suara itu bukan suara manusia. Sahrul menatap lurus. Aku tahu kau bukan Rubangi lagi. Kau iblis penjilat darah. Tapi malam ini, aku akan menguburmu, bukan di tanah ini, tapi di perut bumi yang ditutup doa. Makhluk itu meraung, tangannya berubah seperti cakar, mencoba keluar dari kubur. Namun Pak Haji dan 2 pemuda lainnya menyiramkan air ruqyah ke seluruh tubuh jasad itu. Jeritannya menembus langit, menggema ke seluruh penjuru desa. Awan hitam berputar, dan semua lampu di desa padam seketika. Namun Sahrul tidak mundur. Ia menekan wajah makhluk itu ke tanah dengan batu terakhir. Tubuh makhluk itu retak. Tanah runtuh sendiri menutup liang lahat. Batu nisan berdiri tegak kembali. Dan malam pun hening, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Esok harinya, warga menyaksikan kuburan Pak Kades telah berubah. Batu nisannya kini menghitam, tapi tidak miring. Lingkungan sekitarnya kering, tapi tidak berbau busuk. Pak Haji berkata, ini bukan kuburan biasa, ini jadi peringatan bahwa siapapun yang menjual jiwa untuk dunia akan menanggung hisab di dunia sebelum akhirat. Sahrul diam-diam menambahkan doa pada nisan itu, bukan untuk Rubangi, tapi untuk desa yang pernah ia sakiti. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 minggu terakhir, tidak ada suara aneh, tidak ada tangisan bayi yang menggema dari hutan, tidak ada tawa iblis dari tanah. Hanya suara jangkrik dan damai. Pagi itu, langit di atas desa Cikole tampak mendung, meski tidak ada tanda hujan. Udara terasa lebih berat dari biasanya,
seolah awan menyimpan beban yang bukan hanya air, tetapi juga rahasia masa lalu yang belum tersingkap. Sahrul baru saja selesai salat subuh ketika suara kentongan bertalu-talu menggema dari arah balai desa. Ia bergegas keluar, mengenakan sarung dan jaket hitamnya. Di pertigaan jalan desa, puluhan warga sudah berkumpul. Wajah-wajah mereka diliputi kecemasan yang tak biasa. Pak Haji Rifan mendekat, nadanya serius. "Rul, makam tua di belakang Bukit Cibadak terbuka semua. Bukan cuma satu, ada 13 liang lahat yang kebuka." Sahrul menatapnya dengan dahi berkerut. "Makam tua? Yang di area larangan itu, Pak?" Pak Haji mengangguk cepat. "Iya, makam yang dulu dikeramatkan, yang katanya tempat para pelaku pesugihan zaman dulu dikubur diam-diam. Sekarang semua kebuka, dan jejak tanahnya mengarah ke bawah bukit, ke arah rumah kosong Pak Kades yang dulu." Sahrul menghela napas panjang. Rupanya, kisah belum usai. Sore itu, mereka menelusuri jalan setapak menuju area makam tua. Lokasinya jauh dari perkampungan, tersembunyi di balik rimbunan bambu dan semak belukar. Tak banyak warga yang pernah berani datang ke sana. Bahkan anak-anak pun dilarang mendekat, karena dipercaya sebagai tempat tinggal jin-jin buangan dari perjanjian haram yang tak diselesaikan. Namun kini, belasan makam tampak menganga. Galian tanah tampak segar, bukan hasil penggalian manusia, tapi seperti terdorong dari dalam. Tak ada jasad, tak ada kain kafan. Hanya tanah becek dan aroma besi tua yang menusuk. Sahrul melangkah mendekat. Tangannya menyentuh salah satu batu nisan yang setengah terbenam. Ada tulisan kuno, nyaris terhapus, "Amin bin Warok," dikebumikan tanpa doa. "Subhanallah, ini jasad para pemuja setan yang dulu tak sempat taubat," bisik Pak Haji. Tarjo yang ikut serta berlutut, menyentuh tanah. "Lihat ini, Kang, ada jejak kaki. Tapi bukan kaki manusia. Ini lebar, seperti kaki kerbau, tapi berujung 3. Sahrul tahu, itu jejak buta ijo. Tapi bukan cuma satu. Ada belasan jejak, dan semuanya berjalan menuju satu tempat, rumah bekas Pak Kades Rubangi. Ketika malam tiba, suasana di desa Cikole terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu rumah seringkali mati tiba-tiba. Bayangan aneh kerap terlihat berkelebat di atap atau di belakang pohon. Bahkan suara ayam berkokok terdengar dari arah utara padahal belum subuh, pertanda bahwa makhluk alam lain sedang lewat. Sahrul tak tinggal diam. Ia meminta izin ke kepala desa baru untuk mengunci seluruh jalur menuju Bukit Cibadak. Tapi malam itu juga, kejadian ganjil menimpa rumah Bu Salma, janda tua yang tinggal sendirian di pinggiran desa. Pukul 1 dini hari, rumahnya digedor dari luar. Ketika ia membuka jendela, tak ada siapa-siapa, hanya bau anyir dan suara napas berat dari bawah kolong rumah. Bu Salma hampir pingsan ketika melihat sesosok tubuh tinggi besar tanpa wajah merangkak pelan ke bawah kasurnya. Warga berdatangan setelah mendengar teriakannya, dan sosok itu lenyap dalam asap hijau begitu lampu menyala. Keesokan harinya, Sahrul mengumpulkan para pemuda desa dan beberapa orang tua yang paham ilmu warisan ulama terdahulu. Mereka sepakat membuat penjagaan malam dengan riadoh khusus. Di rumah Pak Kades yang kini kosong dan terbengkalai, Sahrul menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Di bawah lantai ruang tamu, ternyata ada ruang bawah tanah tersembunyi. Tangga kayunya rapuh, tapi cukup kokoh untuk dituruni. Di dalam, ada ruangan dengan dinding batu dan ukiran-ukiran simbol pemujaan. Di tengahnya, berdiri sebuah singgasana batu, tempat para pelaku pesugihan biasa mengadakan ritual. Namun di sisi kanan ruangan, ada tembok penuh tulisan Arab yang disalahgunakan, tercampur dengan huruf Jawa kuno dan Latin. Semuanya berisi mantra pemanggilan jin tingkat tinggi. Salah satu tulisan yang paling besar bertuliskan, 13 ruh belum tenang, 13 jasad akan dibangkitkan. Ya Robbi, lirih Pak Haji yang ikut turun. Sahrul menunduk. Ini bukan hanya tentang Rubangi lagi, tapi tentang warisan pesugihan yang jauh lebih dalam, lebih tua, dan lebih busuk. Malam itu, langit memerah. Di Bukit Cibadak, warga melihat cahaya menyala dari balik pohon. Bukan api biasa, tapi cahaya kehijauan yang menari, seperti mata-mata yang hidup. Suara angin membawa bisikan-bisikan asing yang tak dimengerti siapapun. Sahrul berdiri di tengah halaman masjid,
memimpin pembacaan Yasin dan Al-Mulk bersama seluruh warga. Ia tahu, malam itu akan menjadi malam penentuan. Entah para ruh gelap itu akan kembali ke kuburnya, atau akan menuntut balas atas perjanjian yang dibatalkan secara sepihak. Wahai ruh-ruh sesat, dengarlah, ucap Sahrul lantang setelah pembacaan doa. Kalian tak akan temukan tempat di desa ini lagi, karena desa Cikole kini dijaga, bukan oleh manusia, tapi oleh ayat-ayat dari langit, bukan oleh kiai sakti, tapi oleh kehendak Allah semata. Petir menyambar ujung bukit, dan suara-suara itu akhirnya mengerang, panjang, dalam, sebelum akhirnya menghilang bersama angin malam yang berembus tenang. Besoknya, keanehan mulai mereda. Para petani mulai bisa bercocok tanam tanpa gangguan. Anak-anak bisa bermain tanpa menangis tiba-tiba. Dan burung-burung kembali berkicau di pagi hari. Namun, Sahrul tahu, ini belum akhir. Sebab di ruang bawah tanah rumah Pak Kades, ia menemukan satu ukiran lain yang tertutup debu. Gerbang baru akan dibuka saat bulan 3, tanggal 7. Dan hari itu, baru tanggal 1. Pagi di desa Cikole yang biasanya riuh dengan suara ayam dan alat pertanian kini berubah menjadi lengang. Langit kelabu seperti menggantung pertanda, dan embun yang menetes dari daun-daun terasa lebih dingin dari biasanya. Warga mulai merasa bahwa keanehan belum selesai. Terlebih, setelah temuan Sahrul tentang tulisan, gerbang baru akan dibuka saat bulan 3, tanggal 7, di ruang bawah tanah rumah bekas Pak Kades Rubangi. Hari itu, tepat tanggal 5 bulan ketiga dalam penanggalan Hijriah. Hanya 2 hari tersisa. Di ruang tamu rumah Pak Haji Rifan, beberapa tokoh kampung berkumpul. Ada Sahrul, Pak Haji, Tarjo, dan Mbah Jarmani, seorang sepuh yang dulunya dikenal sebagai penjaga gerbang leluhur. Ia jarang bicara, tapi hari itu, wajahnya menegang. "Aku pernah dengar tentang gerbang ke-13, ujar Mbah Jarmani dengan suara serak. "Itu bukan pintu biasa. Itu adalah ruang waktu antara dunia kita dengan ruang gaib tempat para ruh perjanjian pesugihan dikurung. Biasanya, hanya bisa terbuka dengan korban jiwa, atau dengan dendam yang belum lunas." Tarjo menimpali, "Berarti, Buta Ijo dan para pesugihan itu belum selesai." Sahrul mengangguk pelan. "Bahkan bisa jadi, kemarin mereka hanya membangkitkan jasad lama untuk memperingatkan. Tapi tanggal 7 nanti, kemungkinan mereka membuka pintu baru. Gerbangnya bukan lagi di makam, tapi bisa jadi di tengah kampung." Semua terdiam. Angin melintas perlahan di celah jendela. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu menjerit, meski masih pagi. Malam ke-6, 1 hari menjelang pembukaan gerbang, suasana desa kembali dihantui. Ternak warga mendadak menghilang. Beberapa sapi ditemukan dalam kondisi mengenaskan, lidah terjulur, mata membelalak, tubuh kaku dengan bekas cakaran besar di punggungnya. Yang lebih mengerikan, pohon beringin tua di depan musyala tiba-tiba tumbang ke arah barat, bukan karena angin. Warga menyaksikan sendiri bagaimana pohon itu roboh pelan-pelan seolah dilepaskan dari bawahnya. Ketika dicek, akar pohon itu terbakar hangus dari dalam. Sahrul yang sedang melakukan riadoh malam langsung tersentak. Ia tahu, ini adalah tanda dari jin penjaga bumi. Pohon beringin itu adalah penanda spiritual di tanah Cikole. Jika roboh, berarti ada kekuatan lebih besar dari luar yang mulai masuk. Malam itu, ia memutuskan untuk mengunci diri di dalam masjid bersama beberapa pemuda. Mereka membaca ayat-ayat langit, Yasin, Al-Mulk, Al-Baqarah ayat terakhir, serta Asmaul Husna. Di tengah pembacaan, tiba-tiba suara tangisan bocah terdengar dari balik pintu. "Bukakan, aku kedinginan." Salah satu pemuda hampir membuka pintu, tapi Sahrul menahan. "Jangan, itu bukan manusia." Tangisan itu berubah menjadi erangan. Kemudian suara berganti, "Sahrul, kembalikan darah kami, kembalikan perjanjian leluhur kami, atau desa ini akan jadi padang pembantaian." Suara itu lenyap perlahan setelah ayat-ayat dilanjutkan dengan lebih keras. Keesokan paginya, Sahrul memimpin musyawarah darurat. Warga akhirnya sepakat membangun benteng spiritual. Setiap rumah dipasangi kayu dari pohon bidara dan ditaburi garam kasar. Para ibu-ibu diminta membuat air doa dengan bacaan tertentu, dan anak-anak dilarang keluar rumah setelah maghrib. Namun kekuatan pesugihan tak tinggal diam. Sore itu, menjelang maghrib,
suara gamelan terdengar dari tengah sawah yang sudah ditinggalkan. Padahal tak ada siapapun di sana. Suara itu mengalun pelan, tapi membawa aroma anyir dan wangi melati bercampur kemenyan. Para warga yang masih di luar rumah seketika mual dan pingsan. Bahkan seorang kakek tua dilaporkan tersenyum sendiri sebelum akhirnya menghilang. Sahrul merasa waktu hampir habis. Tibalah malam tanggal 7 bulan ketiga. Langit mendung tanpa hujan. Petir menyambar dari arah utara desa. Masjid menjadi tempat utama perlawanan malam itu. Semua warga berkumpul, membaca doa dengan kehusyukan yang luar biasa. Di sisi lain desa, di area bekas rumah Pak Kades Rubangi, tiba-tiba tanah bergetar. Dari reruntuhan ruang bawah tanah, muncul cahaya hijau menyala, membentuk lingkaran simbol gaib yang berputar perlahan. Tanah terbelah, asap hitam mengepul, dan muncullah sesosok tinggi besar, mengenakan jubah hitam lusuh, tubuhnya penuh belatung dan darah. Wajahnya tak jelas, seperti bayangan yang terus berubah bentuk. Ia berdiri di tengah desa. Sahrul yang sedang memimpin doa langsung terdiam sejenak, lalu berkata lantang, "Aku tahu kau bukan buta ijo biasa. Kau adalah penunggu terakhir dari pesugihan Kades yang belum diselesaikan. Tapi kau datang ke tempat yang salah." Makhluk itu mengerang. Tanah di sekitarnya menghitam. Pohon-pohon meranggas seketika. Namun doa dari masjid makin lantang menggema dari pengeras suara masjid. Sahrul maju, membawa tongkat warisan Ustadz Mahrus yang dulu pernah menyegel makhluk gaib. "Dengan izin Allah, aku kembalikan kau ke tempatmu," teriaknya. Tongkat itu ditancapkan ke tanah. Cahaya dari langit menghantam sosok hitam itu. Jeritannya menggema sampai jauh. Tubuhnya terbakar dalam kilatan api gaib, lalu meledak menjadi abu yang terseret angin. Tanah menutup kembali, lingkaran simbol gaib menghilang, dan keheningan turun seperti embun malam. Setelah kejadian itu, desa Cikole perlahan pulih. Satu persatu warga kembali tenang. Gangguan lenyap, suara gamelan berhenti, dan ternak tidak lagi hilang. Rumah bekas Pak Kades akhirnya dibongkar total dan dijadikan taman doa. Namun Sahrul tahu, gerbang-gerbang gaib masih bisa terbuka lagi jika manusia kembali serakah. Ia menuliskan semuanya dalam catatan harian. Di halaman terakhir, ia menulis, "Buta ijo telah gugur, tapi keserakahan manusia tak pernah tidur. Maka penjagaan ini harus tetap hidup." Sepekan setelah malam tanggal 7 yang mencekam itu, desa Cikole perlahan kembali ke ritme semula. Suara ayam berkokok dan tawa anak-anak mulai terdengar kembali di sudut-sudut kampung. Namun, di hati Sahrul, ia tahu bahwa kemenangan yang mereka raih bukanlah akhir. Justru, itu adalah gerbang menuju babak baru yang lebih dalam. Pada suatu malam, setelah Isya, Sahrul duduk sendirian di serambi rumah Pak Haji Rifan, menatap langit yang bersih dari awan. Di tangannya, sebuah kitab tua bersampul kulit coklat kusam terbuka. Kitab itu ditemukan di bawah tumpukan karung dalam lemari bekas milik almarhum Ustadz Mahrus. Tidak ada judul di sampulnya, hanya simbol segi 8 dengan titik cahaya di tengah. Pak Haji berkata, kitab itu dulu disimpan Ustadz dengan sangat hati-hati. Ia pernah bilang, jangan dibuka kecuali keadaan sudah genting. Dan sekarang, kita sudah melewati genting itu, jawab Sahrul sambil menatap halaman pertama. Tulisan tangan Arab Pegon tertulis rapi. Buku penjaga, ilmu untuk membentengi desa dari keserakahan jin dan nafsu manusia. Lembar demi lembar, Sahrul tertegun. Isinya bukan sekadar doa dan hizib, melainkan sejarah panjang interaksi manusia dengan makhluk gaib di tanah Sunda. Dikisahkan bahwa sejak abad ke-14, telah ada 9 penjaga yang ditugaskan untuk menjaga titik cahaya, sebuah tempat tersembunyi yang menjadi sumber kekuatan penjaga alam gaib. Salah satu titik itu, disebut-sebut, berada di sekitar Cikole. Lebih mengejutkan, nama-nama para penjaga itu tertulis lengkap, dan di halaman akhir, di bawah tinta yang hampir pudar, tertera, penjaga ke-10, Sahrul Ramdhani, ditakdirkan memegang warisan langit dan menutup gerbang hitam ke-13. Jantung Sahrul berdetak cepat. Ia tak pernah tahu bahwa namanya tertulis dalam kitab sejak lama. Esok harinya, ia menemui Mbah Jarmani. Lelaki sepuh itu hanya mengangguk pelan saat Sahrul menunjukkan kitab tersebut. "Sudah saatnya kamu tahu, Le," ucap Mbah Jarmani sambil menyalakan dupa kecil.
Dulu kakekmu pernah hampir ditunjuk sebagai penjaga, tapi ia wafat sebelum waktunya. Nama kamu sudah diwariskan sejak kecil. Kitab itu memang menunggu kamu." Sahrul terdiam. Mbah Jarmani lalu membawa Sahrul ke sebuah lokasi tersembunyi di kaki bukit utara Cikole, tak jauh dari hutan bambu. Di sana, ada batu besar berbentuk menyerupai sajadah, dikelilingi 7 pohon randu. "Ini titik cahaya. Tempat kamu harus menyempurnakan warisan Ustadz Mahrus dan menutup jejak pesugihan yang tersisa." Ketika Sahrul duduk di atas batu itu dan membaca salah satu hizib dari kitab, seketika tanah bergetar. Udara terasa ringan, dan kabut tipis turun seperti tirai putih. Dari kejauhan, terdengar bisikan, lembut, namun penuh kekuatan. "Selamat datang, penjaga." Malam itu, Sahrul bermimpi. Ia berdiri di tepi jurang gelap, di depannya 7 sosok berjubah putih mengelilingi api biru yang melayang. Salah satu dari mereka berkata, "Kau telah melewati gerbang pertama, tapi 2 gerbang lagi akan terbuka di tempat dan waktu yang belum ditentukan. Kitab ini bukan hanya perlindungan, tapi juga petunjuk bagi para penjaga sesudahmu." Ketika ia terbangun, halaman terakhir kitab itu berubah. Ada peta kecil, menggambarkan 3 titik. Cikole, sebuah desa di wilayah Priangan Timur, dan satu lagi tak terbaca, masih kosong, seolah menunggu diisi. Hari-hari berikutnya, Sahrul menggunakan waktu untuk menyalin isi kitab, mengajarkan ilmu perlindungan kepada para pemuda desa, dan menyebarkan pemahaman bahwa kekuatan gaib tak bisa dilawan hanya dengan doa semata, tapi juga dengan ilmu, keteguhan hati, dan kebaikan kolektif warga. Pak Haji Rifan, yang semula pesimis, kini mendukung penuh kegiatan itu. Bahkan musyalah dijadikan pusat pembelajaran doa-doa pelindung, zikir bersama, dan kajian tafsir spiritual. Namun, suatu malam, saat Sahrul selesai mengajar, ia mendapat kabar dari Tarjo. "Rul, ada tamu datang dari luar desa. Katanya dia dari Cikawung. Namanya Syekh Ghazali. Dia bawa surat untuk kamu." Sahrul membaca surat itu. Isinya singkat. "Pesugihan buta ijo belum selesai. Jejaknya berpindah ke tempat kami. Kau harus datang sebelum malam purnama. Atas nama amanah para penjaga, kami menunggu." Sahrul tahu, tugasnya belum selesai. Kitab tua warisan Ustadz bukanlah sekadar buku. Ia adalah perjanjian, warisan langit yang tak boleh berhenti di tangan satu generasi. Dan desa Cikole, kini bukan lagi kampung biasa. Ia telah menjadi benteng pertama dari 3 gerbang yang harus ditutup agar manusia tak jatuh lagi ke dalam dosa pesugihan dan perjanjian darah. Sahrul berdiri di tengah halaman rumah, menatap langit malam, dan berbisik pelan, "Ya Allah, beri aku kekuatan, karena ini bukan tentang aku, ini tentang umat." 3 hari setelah surat dari Syekh Ghazali tiba, Sahrul berangkat menuju desa Cikawung. Ia tidak sendirian. Bersamanya ada Pak Haji Rifan, Tarjo, dan 2 pemuda desa yang telah lama belajar ilmu penjagaan darinya. Jalan menuju Cikawung tidak jauh secara jarak, namun suasana desa itu terasa sangat berbeda sejak langkah pertama mereka menjejakkan kaki. Udara terasa lembab, dan aroma dupa menyengat menyelinap dari balik rumah-rumah tua. Di beberapa sudut desa, terlihat boneka jerami tergantung di pohon, berpakaian serba merah. Ada pula sesajen di bawah pohon besar, lengkap dengan darah ayam hitam yang masih segar. "Ini jauh lebih parah dari Cikole waktu itu," gumam Tarjo pelan. Sahrul mengangguk. Pesugihannya sudah mengakar, dan yang mengelolanya bukan 1 orang, tapi banyak kepala. Mereka disambut oleh Syekh Ghazali di rumah panggung kayu sederhana. Wajahnya teduh, berjanggut putih rapi, namun matanya menunjukkan beban besar yang telah lama ia pikul. "Terima kasih telah datang, Sahrul. Aku sudah dengar tentang perjuanganmu di Cikole. Tapi apa yang akan kau hadapi di sini, jauh lebih kelam." Sahrul menatap beliau serius. "Di mana titik masalahnya, Syekh?" Syekh Ghazali membuka peti kayu tua dari bawah lantai. Di dalamnya ada sebongkah batu hitam mengkilap, sebesar kepala bayi. Batu itu terus berdenyut perlahan, seperti jantung. Inilah jimat pusat pesugihan lintas desa. Dulu, ia dimiliki oleh seorang dukun tua dari Gunung Halimun. Setelah wafat, kekuatannya diwariskan secara diam-diam kepada para dukun di sepanjang selatan Priangan. Ia melanjutkan,
Tiap desa punya cabang pesugihannya sendiri, dan yang di Cikawung ini, salah satu yang paling aktif. Malam itu, Syekh Ghazali mengajak mereka ke tengah hutan bambu. Di sana, sebuah tempat pemujaan berdiri, terbuat dari batu hitam dan tulang-tulang binatang. 7 lilin menyala di tiap sudut, membentuk segitiga terbalik. Ini tempat mereka memanggil buta ijo setiap purnama, jelas sang Syekh. Dan malam besok, gerbang kedua akan terbuka. Sahrul langsung bersujud. Di tempat itulah ia merapal doa dari kitab warisan Ustadz Mahrus. Tanah tiba-tiba bergetar, dan api lilin mendesis padam satu persatu. Dari balik kabut, muncul sosok tinggi besar, berkulit hijau berlendir, dengan mata merah menyala. Buta ijo, tapi kali ini berbeda. Sosok itu seperti terbelah menjadi dua. Separuh tubuhnya memudar, seperti terpotong oleh cahaya yang menembus dari atas. Ia meraung keras, "Aku tidak bisa kembali ke Cikole, karena penjaga baru itu." Sahrul berdiri, menatapnya tanpa gentar. "Karena kekuatanmu bukan dari Allah, kau hanya bayangan keserakahan manusia, dan kau akan dihentikan." Dengan lafaz basmalah yang hikmat, Sahrul membacakan manzil dan ayat kursi bersambung dengan hizib dari kitab tua. Cahaya dari langit membelah hutan, membakar tanah di bawah kaki makhluk itu. Tapi buta ijo tertawa. "Aku tak sendiri, penjaga. Masih ada 2 gerbang lagi." Tiba-tiba tubuhnya mencair, menyerap ke tanah bersama darah dari sesajen. Suara tangisan terdengar dari bawah bumi. Keesokan paginya, warga desa Cikawung mulai mendatangi rumah Syekh Ghazali. Banyak dari mereka yang mengaku mengalami mimpi buruk, melihat anak mereka di bawah sosok hijau, atau mendengar suara jeritan dari dalam sumur. "Ini tanda pesugihan sudah mulai runtuh," kata Sahrul. "Namun masih ada satu tugas lagi. Kita harus memutus akar utamanya." Syekh Ghazali membuka lembaran terakhir peta di kitab Sahrul. Sebuah titik ketiga mulai bersinar. Di bawahnya tertulis, "Desa Lebak Luhur, gerbang akhir, pengorbanan terakhir." Syekh Ghazali bergumam, desa itu sudah lama lenyap dari peta, tapi banyak yang percaya tempat itu masih ada di antara 2 dunia, antara hutan dan gunung, antara nyata dan gaib. Sahrul pun bersiap, tapi kali ini ia tidak akan membawa siapapun. Gerbang terakhir hanya bisa ditutup oleh 1 penjaga, katanya pada Pak Haji dan Tarjo sebelum berangkat. "Kalau aku tak kembali dalam 3 hari, bacakan hizib penjaga ini setiap malam Jumat di musyala. Jangan biarkan desa kita dibutakan lagi oleh harta dan kekuasaan." Tarjo memeluk Sahrul dengan air mata. "Kau bukan santri biasa, Rul, kau cahaya desa ini." Malam purnama datang. Sahrul berdiri di batas hutan menuju arah Lebak Luhur, kitab tua di tangan kanan, tongkat dari kayu randu di tangan kiri. Ia melangkah ke dalam kegelapan, menyusuri jalur yang tak tertulis di peta, tapi dituntun oleh hati dan doa. Dan seperti yang tertulis dalam kitab, penjaga terakhir akan menutup pintu, bukan dengan pedang, tapi dengan ketulusan yang menggetarkan langit. Langkahnya mantap, tak ada ragu di dada. Ia tahu, perjuangan ini tak untuk dirinya sendiri, tapi demi membebaskan manusia dari perjanjian gelap yang mengikat mereka diam-diam. Sahrul, santri muda dari Cikole, telah menjadi penjaga cahaya.